Adios, Miss Isabel. I finish now. Did I distract you, David? Film diawali dengan memperlihatkan seorang preman pasar pensiun yang kita sebut aja si Gondrong. Sedangkan si Mamah Gurih ini adalah istrinya si Gondrong yang bernama Mamah Bella. Dengan membawa bedilnya, si Gondrong suka berburu hewan di hutan liar. Karena si Gondrong sudah jarang memberi jatah, si Mamah Bella pun diam-diam menggoda Didin si tukang kebun. Namun karena takut akan dibedil oleh si Gondrong, Didin si tukang kebun memilih untuk pura-pura gak mau ke si Mamah Bella. Singkat cerita, karena merasa jarang ngasih jatah ke Mamah Bella, si Gondrong mengungkapkan bahwa Mamah Bella boleh berewitaria dengan pria lain, asalkan dirinya jangan sampai tahu. Pada keesokan harinya, memanfaatkan si Gondrong yang lagi berburu ke hutan liar, Mamah Bella dan Didin si tukang kebun pun langsung melancarkan aksinya. Namun Mamah Bella harus dibuat kecewa, karena Didin si tukang kebun hanya bisa menemaninya pada ronde pertama aja. Sedangkan untuk ronde kedua hanya jadi angan-angan aja, karena tulale Didin si tukang kebun harus lulus tahu hudang-hudang. Singkat cerita, pada keesokan harinya, si Mamah Bella kedatangan tamu pria yang bernama Tatang. Tatang sendiri merupakan anak tiri dari Mamah Bella dengan mantan suaminya dahulu. Kedatangan Tatang menemui Mamah Bella adalah untuk meminta harta warisan ayahnya, yang mana jatuh semua ke tangan si Mamah Bella. Namun si Mamah Bella menolak memberikannya, karena tahu jika si Tatang ini suka ngabisin uangnya untuk main judi online. Tak terima si Mamah Bella menolaknya. Kemudian si Tatang ini ngancam akan menyebarkan video ukap si Mamah Bella dengan dirinya pada saat dulu. Hingga tak lama si Gondrong pun datang dan mengundang si Tatang untuk makan malam bersama. Diperlihatkan mereka pun makan malam bersama. Jadi intinya si Tatang tak terima karena Mamah Bella tetap kekeh tak mau membagi harta warisan itu. Si Gondrong yang sosok bijak berusaha jadi penengah masalah harta warisan tersebut. Menurut si Gondrong, harta warisan tersebut adalah murni milik si Mamah Bella karena sebelum ajalnya menjemput, ayahnya si Tatang memberikan semua harta warisan tersebut pada Mamah Bella dalam keadaan sadar dan tak ada unsur paksaan. Jadi jika si Mamah Bella tak mau membaginya, itu haknya si Mamah Bella. Cerita pun berlanjut pada keesokan harinya, si Gondrong mengajak Tatang si anak tiri itu untuk pergi berburu ke hutan liar. Merasa adanya kesempatan, Mamah Bella pun kembali ngajak Didin si tukang kebun untuk berewitaria. Namun lagi-lagi si Mamah Bella pun harus kecewa, karena Didin si tukang kebun ini hanya sanggup menemaninya satu ronde aja. Pada malam harinya Mamah Bella dan si Tatang kembali berselisih tentang masalah harta warisan, hingga si Tatang kembali ngancam akan menyebarkan video ukap tersebut. Mendengar hal itu Mamah Bella pun langsung pergi ke kamarnya, dan kemudian mengadukan hal tersebut pada si Gondrong. Si Gondrong yang sedikit jengkel kemudian membuat sebuah rencana. Singkat cerita, saat itu Mamah Bella baru aja selesai ngojai. Didin si tukang kebun yang ingin membuktikan bahwa dirinya mampu hingga 2 ronde, kemudian ngajak si Mamah Bella untuk berewitaria. Karena pada saat itu sedang ada si Gondrong di rumah, si Mamah Bella pun menolak ajakan tersebut. Namun Didin si tukang kebun yang udah kepalang lalu malah maksa. Hingga akhirnya si Mamah Bella pun berteriak keras. Si Gondrong yang mendengar teriakan tersebut langsung mendatanginya, dan tanpa basa-basi langsung membedil Didin si tukang kebun itu hingga modar di tempat. Tatang yang mengetahui hal itu
kemudian berencana akan nelpon polisi, namun si Gondrong langsung ngababuk si Tatang hingga pingsan. Setelah itu kemudian si Gondrong pun akan pergi ke kota untuk mengurus kematian Didin si tukang kebun. Singkat cerita, saat tersadar si Tatang sudah dalam keadaan terikat. Hingga tak lama, Mamah Bella menempelkan tangan si Tatang di bedil tersebut. Hal itu bertujuan untuk membuat sidik jari agar si Tatang jadi tersangka yang telah menghabisi Didin si tukang kebun. Setelah itu dengan terpaksa si Tatang pun mengubur jasad Didin si tukang kebun. Karena jika menolak, si Gondrong akan menghabisinya. Pada keesokan harinya, si Tatang yang udah gak tahan kemudian berusaha menghabisi si Mamah Bella. Namun aksi tersebut diketahui oleh si Gondrong yang baru aja datang, hingga si Tatang pun digabret oleh si Gondrong. Jadi si Gondrong ini ingin bersikap layaknya orang bijak, dan ditambah lagi mengidap penyakit yang sangat parah. Tak ingin mati karena penyakit yang dideritanya, si Gondrong memilih untuk dihabisi dengan bedil oleh si Tatang. Karena jika dirinya mati, si Tatang akan membuat alasan membela diri, karena si Gondrong telah menghabisi Didin si tukang kebun, alih-alih agar dapat uang dari pihak asuransi, dan uang asuransi tersebut akan diberikan pada si Mamah Bella. Sedangkan sebagai gantinya si Gondrong akan memberikan semua harta kekayaan miliknya pada si Tatang. Namun jika si Tatang sampai menolak, maka akan dihabisi saat itu juga. Dan untuk berjaga-jaga agar si Tatang tidak macam-macam pada Mamah Bella setelah dirinya modiar, si Tatang harus membuat video pernyataan bahwa dirinya telah menghabisi si Didin dan si Gondrong, yang mana video tersebut akan jadi senjata jikalau si Tatang macam-macam pada Mamah Bella. Namun setelah si Gondrong modiar, si Mamah Bella malah berpikiran lain dan tak terima jika harta si Gondrong jatuh tangan si Tatang sendirian. Dan terjadilah adu bedil di antara mereka berdua, hingga pada akhirnya si Mamah Bella berhasil menghabisi si Tatang. Di akhir film diperlihatkan, Mamah Bella menghubungi pihak kepolisian dan membuat sebuah pengakuan bahwa suaminya telah dihabisi oleh si Tatang. Film pun bubar.